Selamat pagi teman-teman cerita Dipa. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Dr. Saktivi. Ya, Ya, Dok. Nama lengkapnya siapa, Dok? saya Saktivi Harkitasari, Hmm, dokter spesialis saraf ya. dokter spesialis Ya, saraf. saya kali ini ingin banyak belajar teman-teman dari beliau karena saya kebetulan sudah setahun ini berobat sama dokter ya. Iya, kurang lebih. Kurang lebih setahun. Dan terakhir itu saya akhirnya memutuskan untuk cek MRI MRI. untuk mengetahui apa istilahnya, Dok? Adanya penyebab timbulnya suatu kelainan gitu ya atau penyakit ya yang Ya. dialami Pak Dipa. Nah, ternyata muncul bulging ya, Dok? Bulging. Bulging di leher gitu. Betul. Itu gimana, Dok? Parah nggak, Dok? Mungkin kita bahas ya, nanti kita kupas tuntas Oh, ya. iya. Iya. Kita mulai dari dasar aja, Dok ya. Boleh. Dok, saraf itu apa sih sebenarnya, Dok? Oke. Jadi saraf itu jaringan di tubuh kita ya, dan dia berupa serat. Jadi berupa serat yang panjang, ya, panjang, diameternya bervariasi, ya. Ya seperti tabung yang padat, nah seperti itu. Ya, jadi seperti serat, kemudian dia panjang dalam tubuh kita, yang fungsinya untuk menghantarkan informasi. Sama dengan pembuluh darah nggak? Kalau pembuluh darah dia Lebih besar. berupa seperti selang ya, jadi isinya Oh. kosong. Nah, kalau saraf ini padat, ya, jaringan padat. Oh, kalau pembuluh darah itu kayak selang, ada Ada salurannya. ada rongganya yang Betul. tempat mengalirkan darah. Betul. Sementara saraf ukurannya lebih kecil ya. Bisa lebih kecil, bisa agak besar, tergantung jenis saraf. Oh, ada yang kecil, lebih kecil dari pembuluh, ada yang sama, Betul. ada yang besar juga ya. Betul. Lebih besar dari pembuluh ada, Dok? Ada. Ya. Tapi dia tidak ada rongganya. Tidak Dia ada padat rongga. ya. Betul, padat. Dia tadi dokter bilang untuk fungsinya untuk mengantarkan informasi. Betul. Apalagi? Mengantarkan informasi, kemudian sebenarnya banyak pada fungsi-fungsi tubuh kita ya, sangat kompleks ya, untuk melihat, untuk merasakan, untuk menghantarkan informasi, untuk memfasilitasi gerakan, denyut jantung, jadi banyak sekali. Jadi bedanya saraf dengan organ-organ lainnya? Bedanya saraf dengan organ-organ lainnya di fungsinya ya, bentuknya berbeda, kemudian fungsinya juga berbeda. Dia untuk menghantarkan, mayoritas untuk menghantarkan informasi. Ya, jadi dia bisa saja juga sebagai penghubung organ-organ yang lainnya agar terhubung. Mengantarkan informasi dari apa ke apa? Iya, kalau menghantar informasi bisa macam-macam ya, mulai dari misalnya satu contoh di jaringan kulit kita. Kalau kita disentuh nih, kita tahu di informasi di otak yang diterima adalah kita disentuh. Gitu. Disentuhnya mungkin ringan, ada yang mungkin dicubit. Nah, penghantaran informasi yang tadinya di kulit kemudian sampai ke otak, sampai dipersepsikan bahwa oh ini saya dicubit, oh ini saya sakit. Kemudian mungkin kita memberikan efek ya, atau pengaruh kita mungkin menapis, mungkin atau mundur. Nah, seperti itu. Gangguan-gangguan apa yang bisa terjadi pada saraf, Dok? Ya, banyak sekali ya. Jadi saraf, kalau kita bicara yang serat tadi, itu bisa mengalami mungkin penjepitan, mungkin juga yang banyak penjepitan atau penekanan ya. Bisa juga terpotong atau putus ya karena suatu trauma, misalnya kecelakaan dan lain sebagainya. Oh, jadi gangguan pada saraf itu bisa penjepitan, apa lagi? Bisa, penekanan? Ya, penjepitan, penekanan, bisa terpotong, putus. Ya. Oh, kalau terputus itu sudah parah banget ya? Ya, perlu ada penyambungan saraf, itu ranahnya nanti ke dokter bedah saraf ya. Bedah saraf ya? Ya, betul. Oh, beda dengan spesialisasi yang lain lagi ya? Betul, ya, dengan saraf berbeda. Kalau dokter spesialisasi apa namanya? Saraf. Spesialis saraf ya? Ya. Tugasnya di mana aja, Dok? Saya di Rumah Sakit Premagana, kemudian di Klinik Utama Niki Medika dan Pasar, kemudian juga sebagai dosen di Warmadewa. Banyak juga ya kegiatannya. Iya. Gimana ngatur waktunya? Iya, harus bisa mengatur waktu ya setiap harinya, harus bisa sama jalan-jalan balance. Artinya dokter yang punya kesibukan begitu padat dia bisa ngatur waktu, apalagi teman-teman yang belum punya kerjaan bilang nggak bisa ngatur waktu kan
agak-agak gimana ya dok ya? Iya, betul. Nah, jadi teman-teman, saya ceritakan itu, siapa tahu teman-teman yang menyaksikan ini yang muda-muda dok, yang ya yang istilahnya kaum sekarang Iya, kaum rebahan. iya. Wah, itu harus dipangkas ya, kalau rebahan ya. Nah, oke, kita kembali ke laptop. Yap. Berarti kalau yang saraf itu bisa putus ternyata dok ya, dan bisa disambung ya? Bisa. Oh, disambungnya dengan lem Tidak ada prosedur khusus pembedahan. Nah, ini mungkin yang lebih tahu dokter dokter bedah saraf saraf, ya? Oke. bedahnya. Itu biasanya karena kecelakaan ya, Betul, terjatuh. kecelakaan, mungkin apa namanya, alat gerinda. Nah, itu bisa memotong ya, Oh. pergelangan tangan. Nah, itu jangan sampai terlalu lama ya, sehingga setelah terjadinya kecelakaan tersebut harus langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau kena benda tumpul itu kayak misalkan kejeduk tembok atau jatuh di lantai, itu bisa? Iya, kalau terbentur itu bisa mengalami memar atau pembengkakan di area yang terbentur. Nah, itu pembengkakannya yang menekan saraf. Saraf itu persis di bawah kulit, apa di bawah otot atau di mana? Iya, dia hampir selalu menempel di otot ya. Hampir selalu Ya, mana? dekat sekali dengan otot karena nanti ujung-ujungnya dia akan mempersarafi otot untuk memfasilitasi gerakan tadi. Jadi saraf itu kalau ada impuls dari luar Iya. akan dikirim ke otak Betul. untuk memberikan informasi, oh ini sakit atau apa Kita gitu ya? harus apa? Kita harus apa? Ditransmisikan ke otot. Dia sebagai penghubung antar organ juga kah? Betul, betul. Antar organ di otak juga ada bagian-bagiannya. Nah, dia juga menghubungkan. Kemudian antara otak dengan jantung, otak dengan lambung dan lain-lain. Apakah saraf itu bisa ada hubungannya dengan kelainan jiwa dok? Karena kalau nggak tahu kalau di luar Bali ya, kalau di Bali itu kadang-kadang ada istilah di masyarakat tuh, wah saraf nih orang nih gitu. Kayak dianggap Iya. seperti orang dianggap agak-agak aneh itu dibilang saraf nih orang gitu. Ya, itu istilah awam ya, Awam. mungkin digunakan oleh orang-orang awam bahwa oh ini sakit saraf nih. Nah, kalau kita juga di poli itu juga harus membreakdown ya. Kadang-kadang ada pasien yang datang dengan dok ini ada kelainan saraf, ternyata adalah maksudnya kelainan kejiwaan. Oh. Begitu. Jadi berdekatan dengan kelainan saraf. Kalau kelainan kejiwaan itu lebih banyak ke hormon ya. Hormonnya, gangguan hormon, sehingga ketidakseimbangan hormon itu membuat kelainan kejiwaan tersebut. Bisa kecemasan, bisa mungkin yang lebih berat schizofrenia atau psikotiknya istilahnya gitu. Lebih berat lagi. Ketidakseimbangan hormon tuh menyebabkan gangguan jiwa ya? Betul. Nah, kebetulan ngomongin masalah hormon, ini tangan saya kadang-kadang suka basah nih dok. Terutama ketika ada rasa cemas ya. Ya kemarin ya ketika mendapatkan hasil MRI itu ya lumayan 1-2 hari itu basah dia. Itu penyebabnya hormon apa saraf? Iya, jadi ada fungsi saraf yang namanya fungsi saraf otonom ya. Jadi fungsi saraf otonom ini mayoritas memang tidak disadari ya. Dia muncul sendiri seperti itu ya, seperti refleks ya kalau kita bilang. Sehingga adanya impuls suatu kecemasan yang dipersepsikan di otak menjadi suatu hal yang membuat cemas begitu, nanti efeknya ke saraf-saraf otonom ini tadi itu adalah salah satunya adalah basah ya. Basah, mungkin jantung berdebar, mungkin mules, diare dan sebagainya. Ada solusinya nggak dok, atau apa istilahnya, obatnya nggak biar tidak mudah berair begini? Iya. Kalau obat-obatan ada untuk kasus yang mungkin berat ya. Biasanya kasus-kasus yang peserta ujian, siswa atau murid atau mahasiswa yang seringkali terganggu karena tangannya basah karena cemas itu tadi. Memang ada obat khusus yang bisa dikonsumsi mungkin sesaat sebelum ujian tersebut. Cuman yang paling penting adalah mengontrol kecemasan itu sendiri. Nah, itu kita bisa datang ke dokter jiwa ya, psikiater untuk diberikan psikoterapi supaya untuk mengurangi kecemasan. Atau bisa juga dengan sugesti sendiri ya. Betul. Yang mana membuat kita tenang gitu ya dok? Iya, harus dilakukan psikoterapi ya, yang harus kita aplikasikan sehari-hari. Jadi gangguan-gangguan apalagi yang lainnya dok yang mungkin bisa diderita oleh seseorang yang bisa mengganggu sarafnya, apalagi kira-kira?
Jadi kalau saraf ini kompleks ya, ada otak, ada batang otak, kemudian gelondong saraf yang besar dan serat sarafnya tadi. Tapi kalau misalnya kita bicara khusus tentang serat saraf tadi, kita kembali lagi ke apa sih yang apa saja yang bisa mengganggu saraf, khususnya yang serat saraf tadi, apakah penekanan, penjepitan, seperti itu mungkin kita bahas lebih khusus ya, karena saraf ini sangat luas. Gitu. Kalau yang saya ini termasuk yang mana nih dok kasusnya? Jadi kalau yang Pak Dipa itu adalah penekanan atau penjepitan saraf di daerah leher. Ini bisa dibilang penjepitan juga ya? Betul. Jadi penekanan atau penjepitan saraf itu bisa karena suatu posisi tubuh yang tidak proper, tidak sesuai, atau karena ditekan oleh struktur lain di sekitarnya. Gitu. Jadi saya ingat sekali pertama kali ke dokter pipi itu sebelumnya saya mengalami kebas di tangan ya. Kebas di kelingking saya tuh. Tapi sebelumnya saya kebas di kelingking tuh ada nyeri di lengan saya. Apa istilahnya, nyeri atau apa? Tapi sebelumnya itu ada kram. Saya nyebutnya kram. Benar ya istilahnya kram? Iya. Ada kram di otot punggung saya pertama kali. Nah, saya pikir tuh pegal biasa. Kemudian ditekan-tekan sama istri, dipijit itu nggak hilang-hilang berapa hari. Akhirnya kami ke akupunktur, ke dokter Tanjung. Nah, di akupunktur sama dokter Tanjung hilang, seketika itu hilang, cuma pindah ke lengan. Saya cuma lupa di lengan itu dia pegal apa nyeri, lupa saya. Jadi kemudian ke turun dan ujung-ujungnya tangan dikebas. Akhirnya jangan ini udah saraf, ayo antarin aku ke dokter saraf gitu. Akhirnya karena istri kenal sama dokter, kita ke dokter pipi. Kemudian dokter pipi saya ingat masih nekan-nekan di sini ya. Betul. Ada rasa panas yang menjalar nggak? Saya bilang nggak waktu itu. Waktu itu jangan-jangan belum ya. Tapi sekarang pertanyaan dokter, ada rasa panas atau perih menjalar tuh sekarang baru saya rasakan dok, beberapa bulan atau tahun kemudian gitu. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang gejala dari suatu penyakit saraf ya, khususnya penekanan pada saraf. Sebelumnya lupa saya bilang sebelum kejadian itu saya di kantor di posisi lelang itu kerjaan saya tuh lumayan capek, yang artinya yang ngetik nunduk begini yang lumayan banyak, sekitar 8 sampai 10 jam bahkan lebih, kadang-kadang kurang lebih selama 2 tahun. Apa itu yang menyebabkan dok? Oke. Cukup lama juga ya. Mungkin ini bisa menjadi kambing hitam. Belum tentu berarti ya dok? Ya belum tentu, tapi mungkin hampir ke arah ini ya, kepastian ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang gejala penyakit saraf ya, khususnya adalah saraf kejepit. Nah, misalnya begitu. Karena otot ini merupakan bagian dari sistem saraf juga gitu. Yang nanti mungkin kita bahas berbeda ya. Jadi kalau yang Pak Dipa tadi mengeluhkan ada kram di daerah otot ya, atau kekakuan, rasanya seperti kaku seperti itu kemungkinan adalah masalahnya di otot. Ya. Jadi otot bisa mengalami kekakuan karena suatu posisi. Jadi posisi yang tidak tepat itu bisa menyebabkan kekakuan otot ataupun penjepitan saraf di kemudian harinya gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda yang bisa terjadi bersamaan. Gitu. Jadi kalau kita mau bicara tentang keduanya sekaligus, ini juga bisa karena terkait ya. Oke, jadi terkait dengan posisi tubuh tadi pada saat bekerja. Jadi kalau jadi ini tergantung pada jenis pekerjaan seseorang ya. Kalau kita bicara dengan pekerjaan yang staf kantor yang duduk lama di depan komputer, nah ini kita harus memperhatikan posisi-posisi yang ergonomis nih. Nah, kalau kita bicara tentang posisi ergonomis, itu adalah posisi yang proper, yang tepat, sehingga nyaman ya, sehingga terhindar dari penyakit-penyakit gangguan di otot atau di persarafan gitu. Kita mulai dari mana nih kira-kira? Mulai dari gejalanya ya. Oke. Gejala gangguan pada saraf itu bisa terjadi kesemutan, saat seperti di semut berjalan begitu ya. Kesemutan berjalan, bukan kesemutan biasa. Enggak sama. Jadi kesemutan itu mungkin ada teman-teman di sini yang
bingung apa sih kesemutan itu gitu ya. Itu mungkin perasaan yang seperti semut berjalan gitu ya. Ya mungkin ada banyak yang mungkin belum bisa mendeskripsikan apa sih kesemutan gitu ya. Kalau kebas? Nah, kalau kebas lebih ke mati rasa. Ya mati rasa atau lebih tebal. Kurang rasa, ya tebal rasanya. Ya, itu yang saya rasakan di kelingking waktu itu. Iya, oke. Kemudian itu juga salah satu gejala nyeri ya, nyeri saraf. Jadi nyeri saraf tidak harus bersifat tajam seperti tersetrum, terbakar. Bisa juga mati rasa, kesemutan, kebas tadi gitu. Kemudian gejala saraf juga gejala penjepitan saraf juga bisa nyerinya tajam, jadi lebih ke rasa ditusuk-tusuk atau rasa terbakar atau dingin, rasa panas, seperti itu juga salah satu nyeri saraf gitu. Jadi ini salah satunya nyeri. Yang kedua adalah rasa lemah. Ya. Karena saraf ini berfungsi untuk nantinya ujung-ujungnya juga ke otot. Kalau yang otot yang dipersarafi itu gangguan sarafnya banyak, nah ototnya juga yang terlibat juga banyak, sehingga akan mengalami kelemahan tadi, gitu. Nah ini yang paling sering yang dirasakan oleh penderita. Ya selain nyeri, kemudian ada kelemahan di bagian tubuh tertentu, karena gangguan dari saraf yang mempersarafi otot. Kalau di punggung sini itu ada sarafnya nggak, Dok? Otot Ada. Ini? Ada ya? Iya, ada. Nah, waktu itu kram otot saya itu disebabkan oleh gangguan saraf, apa otot yang kram menyebabkan gangguan saraf? Ya. Nah, jadi kalau yang dialami Pak Dipa itu adalah ada kekakuan otot yang terlepas dari gangguan saraf yang dialami. oh nggak ada hubungannya ya? Tidak ada hubungan, tapi memperberat ya, karena areanya sama ini, sebelah kanan saja. Saya jadi penasaran. Sebenarnya yang waktu itu yang mana yang duluan ya? Saya gangguan di penjepitan saraf di leher, apa keramnya duluan? Ya. Apa berbarengan ya? Ya, kalau berdasarkan apa analisis saya, itu yang proses penjepitan saraf terlebih dahulu. Karena penjepitan saraf itu yang dialami Pak Dipa adalah akibat penekanan oleh struktur di sekitar leher. Jadi di antara ruas tulang leher itu ada jaringan yang berfungsi untuk memfasilitasi gerakan di leher ya. Artinya leher kita kan tidak melulu lurus ya. Tidak kaku ya? Tidak biar kaku. lentur ya? Oh betul, itu? Biar lentur. Di antara ruas leher itu? Di antara ruas leher itu ada suatu jaringan yang berfungsi untuk memfasilitasi gerakan di leher tadi, supaya fleksibel. Ya, bisa gini ya. Nah, pada situasi tertentu ada gerakan-gerakan yang tidak proper tadi itu memicu kelemahan struktur yang menjaga dia, sehingga isinya itu menonjol. Isinya itu suatu cairan gelatin atau cairan yang lebih lekat begitu. Nah, itu agak keluar sedikit tapi tidak sampai tumpah begitu ya, kita bilangnya sekuestrasi. Tidak sampai tumpah tapi hanya menonjol saja. Kebetulan yang menjaga jaringan tersebut juga lemah begitu ya, mungkin perlu latihan ya, perlu latihan olahraga yang terstruktur ya. Oh, berarti ada gerakan-gerakan tertentu yang mengakibatkan hal itu ya, Dok? Betul. Gerakan-gerakan seperti mana yang mungkin teman-teman di rumah bisa hindari agar tidak terjadi? Ya, betul. Jadi sekarang ke pencegahan ya. Jadi kalau ke pencegahan, pergerakan itu ada yang bersifat statis, ada yang dinamis. Nah, keduanya ini juga bisa memicu penekanan saraf tadi atau yang menyebabkan jaringan tadi itu keluar tadi ya, menonjol sehingga menekan saraf yang berjalan di dekatnya. Nah, pergerakan yang dinamis ya, kita hindari pergerakan yang terlalu berlebihan di daerah leher yang secara berulang-ulang itu mungkin dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Nah, misalnya menunduk, menengadah, menoleh-noleh, kemudian menunduk, menengadah, dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya karyawan pabrik, gitu ya, mungkin dia melempar barang ke atas, ke bawah. Nah, itu gerakan statis itu juga harus dihindari terlalu berlebihan. Gerakan dinamis itu juga harus dihindari, jangan sampai terlalu berlebihan, begitu. Jadi ini yang harus dijaga ya. Jadi pabrik tersebut ya juga harus memberikan ruang istirahat atau waktu istirahat ya, sehingga gerakan yang dinamis yang terlalu berlebihan tadi juga bisa dikontrol gitu oleh. Berarti yang saya alami
duduk di depan komputer yang kerjaannya membuat leher tuh nunduk hampir setiap hari, itu yang bisa dibilang kegiatan yang berulang ya dok, gerakan yang berulang ya? Kalau yang itu lebih ke statis ya, Statis karena ya? cenderungnya gerakannya adalah monoton dan Oh, diam. monoton. Ya, nah, kalau kita bicara tentang gerakan yang posisi yang statis atau posisi yang proper pada saat duduk, nah ini. Jadi pada saat duduk kita usahakan pandangan lurus ke depan. Misalnya kita menggunakan komputer, pandangan lurus ke depan, jangan sampai layar monitor mungkin terlalu tinggi atau mungkin terlalu rendah. Nah itu juga tidak baik ya untuk struktur di daerah leher. Rentan juga mengalami penyempitan saraf. Itu mulai dari layar, sehingga kalau bisa lurus ke depan. Kemudian posisi leher juga dijaga, jangan sampai menunduk terlalu lama begitu ya, atau menengadah terlalu lama. Nah itu menjamin juga ya, jadi layar yang di depan tadi itu menjamin posisi yang leher yang tepat gitu. Kemudian headrest, jadi perlu adanya penyangga kepala. Jadi kalau bisa penyangga tubuh itu adalah mulai dari belakang punggung ya hingga kepala, sehingga kepala itu juga bisa diistirahatkan ya pada saat kita bekerja. Posisi punggung juga diusahakan lurus, jadi jangan sampai terlalu tegak atau terlalu membungkuk. Nah ini biasanya pada kursi-kursi yang tidak ada sandarannya, nah ini biasanya mayoritas orang akan cenderung membungkuk ya daripada tegak ya, begitu. Nah itu. Kemudian posisi tangan juga dijaga, karena di sini juga ada saraf-saraf. Jangan sampai meja terlalu tinggi. Nah, seperti ini terlalu tinggi. Jadi usahakan siku ini membentuk huruf L ya, seperti ini. Siku membentuk huruf L. Ya, membentuk huruf L. Kalau seperti ini L-nya nggak terjamin ya. Oh gitu. Atau terlalu menekuk. Nah, seperti ini juga tidak bagus ya, meja terlalu tinggi. Sehingga seperti ini. Nah, ini saraf bebas gitu. Dia tidak mengalami penekanan karena posisinya tidak tepat. Kalau kita terlalu begini juga tidak bagus, terlalu begini juga tidak bagus. Ya, ini rentan mengalami cedera atau penekanan di sini. Di sini juga ada saraf. Gitu. Kemudian saraf di paha, jangan sampai kursi itu kaki kursi terlalu tinggi sehingga paha menekuk ya, seperti ini ya. Terlalu tinggi, kemudian juga terlalu rendah juga tidak diperkenankan. Kemudian kalau bisa ada sandaran kaki, sandaran kaki, karena di kaki bagian atas itu juga ada saraf yang ada di sana gitu. Kalau misalnya terlalu menukik atau terlalu begini, itu juga bisa mengalami penekanan. Berarti kalau posisi yang saya alami itu, yang menunduk statis itu, yang lumayan sering, ya. Itu lumayan mengganggu juga ya? Iya, jadi itu beresiko untuk mengalami gangguan di leher gangguan saraf di leher itu akibat penekanan struktur yang tadi saya bilang. Itu namanya nucleus pulposus ya. Jadi yang jaringan tadi itu? Ya, jaringan yang tadi itu kita namakan nucleus pulposus ya. Nah, itu supaya dia tetap pada posisinya gitu. Jadi tipsnya kalau kita kerja di kantor yang nunduk itu apa dok? Maksudnya diselingi, jangan diseling-selingi ya, apa istilahnya? Betul. Jadi setiap 10 sampai 15 atau 20 menit sebaiknya melakukan relaksasi. 10 sampai 15 menit ya? Ya, 10 sampai 20. Nggak perlu, jangan sampai 1 jam malah, atau 2 jam malah ya? Iya, jadi kalau bisa dalam beberapa menit itu kita melakukan relaksasi baik itu leher ya. Kalau misalnya berdiri mungkin bisa dibatasi ya, mungkin 30 menit sekali. Kalau untuk di daerah leher karena posisinya juga tetap dan kita juga masih bisa sambil ngetik, kemudian lakukan relaksasi di leher, lakukan gerakan-gerakan. Seperti gini dok? Ya. Samping ke belakang gitu ya? Relaksasi leher. Wah, supaya tidak monoton ini. Saya kok baru tahu nih, coba saya tahu dari dulu. Mungkin nggak terjadi nih ya. Iya. Sekarang gimana nih dok? Sudah kejadian ada penjepitan atau penekanan terhadap saraf di leher saya. Saraf di leher di bagian apa tadi kemarin dok? C7 ya? Iya, C7. Jadi saraf C7 yang terkena ya untuk mempersarafi daerah kelingking ini tadi. Pantesan di kelingking kebas ya? Iya, tepat sekali. Jadi lakukan relaksasi tadi. Nah kalau sudah kejadian sekarang kita cegah supaya tidak bertambah berat. Gitu. Kita hambat progresivitasnya yang di leher. Caranya?
Caranya posisi proper, posisi proper. ya. Terus kemudian karena sudah ada gejala, sehingga harus dikontrol dengan obat-obatan. Obatnya. Ya. Obatnya diminum jangka lama ya, Ya. sehingga sampai terkontrol. Apabila terkontrol bisa dipertimbangkan untuk penurunan dosis atau penghentian obat. Apakah karena begadang itu juga mempengaruhi dok? Memperparah atau gimana? Ya, kalau begadangnya sambil di depan komputer bisa. Hmm. Karena semakin lama kan kerjanya dari pagi sudah Iya, posisinya seperti itu, ditambah lagi lembur di rumah seperti itu. Kalau begadangnya nonton TV misalkan? Ya, nonton TV juga posisinya juga harus proper ya. Oh, posisi. Ya, jadi posisi-posisi pada saat kita beraktivitas tuh sangat banyak, dan itu harus proper atau ergonomis ya kita bilang. Nah, Jadi gitu teman-teman, semoga pengalaman saya ini semoga tidak terjadi sama teman-teman. Tapi masih ada harapan ya dok untuk ya, lebih apa istilahnya, lebih ya sembuh lah gitu. ya, terkontrol nyerinya, Terkontrol ya. progresivitasnya juga tidak. Berarti berjalan. memang harus disuruh sudah hidup lebih disiplin nih. Betul. Disiplin. Ya, Kalau di selain saya kan nih salah satu pasiennya dokter. betul. Kan saya lihat di tempat prakteknya dokter tuh rata-rata kebanyakan mereka-mereka yang sudah berumur ya. Ya. Apa aja sih jenis-jenis sakit saraf itu dok selain kayak yang saya alami? Iya, jadi banyak sekali ya, mulai dari keluhan di daerah kepala saja ya, misalnya vertigo, vertigo atau pusing bergoyang, pusing berputar, ya. Kemudian bisa juga kejang, ya kejang-kejang, terus kemudian nyeri kepala, pandangan double atau kabur, ya bisa juga, kemudian bibir mencong. Ya, bibir mencong karena tidak simetris karena kelainan saraf di daerah wajah. Nomor saraf Itu di bawaan wajah. sejak lahir apa? Bisa dapatan. Bisa dapatan ya? Ya, bisa dapatan. Tidak selalu dibawa dari lahir. Kemudian keluhan nyeri otot tadi, nyeri saraf yang tadi saya bilang seperti terbakar, kesemutan, mati rasa. Kemudian lumpuh atau lemas paruh tubuh. Kemudian kelemahan ya, kelemahan di area tubuh tertentu, mungkin di tangan atau di kaki atau separuh tubuh. Kemudian gangguan kencing, gangguan berak, tidak bisa berjalan. Nah, ini sangat banyak ya keluhan-keluhan saraf. Itu semua sesuatu yang bisa disebabkan oleh saraf ya? Iya. Waduh. Termasuk gangguan memori ya, gangguan berbahasa sangat-sangat luas ya. Wah, penting banget nih sarafnya ya? Iya, penting. Penting banget nih saraf. Mungkin bisa Kecil. dibahas satu persatu ini. Oh iya. Pantesan belajarnya lama ya dok? Berapa lama kemarin spesialis? Kalau untuk saraf? spesialisasi 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Ternyata di samping spesialis saraf ada spesialis bedah saraf. Bedah saraf. Itu apa istilahnya? Khusus untuk operasinya. Ya, tindakannya. Ini apa perlu dioperasi dok? Tidak selalu yang kondisi seperti Pak Dipa alami itu harus selalu dioperasi, itu tidak. Jadi ada indikasi-indikasi operasi pada kasus yang dialami. Misalnya nyeri yang tidak bisa diatasi dengan terapi yang optimal. Ya, mungkin sudah 3 bulan sudah terapi yang optimal, tetapi nyerinya masih progresif. Gitu. Atau nyeri tak tertahankan? Nyeri tak tertahankan, kemudian makin berat. Kemudian ada kelemahan otot. Nah, itu harus segera diselamatkan. Kelemahan otot ya? Ya. Kalau saya belum termasuk ada kelemahan otot ya? Belum. Kan waktu itu saya ingat dokter ngetes di sini, masih gerak. Oh iya. Gerak gitu ya? Iya. Diperiksa refleksnya, kemudian kekuatan ototnya masih baik. Oke. Ada lagi dok tips-tips untuk menjaga kesehatan saraf yang praktis untuk teman-teman di rumah untuk mencegah? Ya, untuk menjaga kesehatan saraf. Kita kembali ke konteks yang tadi ya. Jadi pada saat teman-teman beraktivitas atau bekerja harus mengaplikasikan posisi-posisi tubuh yang ergonomis, yang proper, sehingga saraf itu tidak mengalami penekanan. Kemudian berpikir positif ya juga perlu, dan menurunkan kecemasan ya. Perlu adanya relaksasi nih ya. Setiap minggu kita dikasih hari libur nih, Sabtu Minggu. Nah ini jangan dipakai untuk bekerja terus ya. Nah, jadi harus ada nih relaksasinya. Wah, saya seperti kurang kita sekarang. Iya. Ya betul nih. Saya kenapa di samping menambah ilmu ngobrol itu saya merasa rileks. Betul. Rileks dan lebih happy karena dapat pencerahan lebih happy. Jadi
bisa membantu penyembuhan ya. Betul. Oke, ada lagi dok? Mungkin itu saja dari saya teman-teman. Oh. Karena saya suka olahraga, jangan lupa olahraga. Oh iya betul. Saya kurang olahraga ini. Langsung tersenggol ya. Iya betul betul betul. tersinggung. Nah, Dan ya, kurang minimal. semangat. Padahal waktu ada. Ya. Oke semangat. Betul. Lanjut dok. Semangat terus ya teman-teman ya. Oke. Oke. Oke, terima kasih Dok Pi atas Sama-sama. waktu dan pembelajarannya hari ini. Ya. Semoga semakin sehat dan lancar, sukses. Terima kasih. Sukses juga untuk Ya. Bro Dipa.